Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Minggu 19 Juli, menandai malam ke-9 berturut-turut operasi militer Washington. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut serangan kali ini menyasar berbagai aset strategis milik Iran, termasuk pusat komando militer, sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pantai, kemampuan maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta jaringan komunikasi. CENTCOM juga merilis rekaman video yang diklaim memperlihatkan jalannya operasi dan hasil pemantauan udara terhadap sasaran yang dihantam. Tak lama setelah serangan tersebut, sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di berbagai wilayah Iran pada Senin pagi waktu setempat. Di saat yang sama, media pemerintah Iran IRNA melaporkan bahwa militer Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target musuh sebagai respons atas operasi militer Amerika Serikat. Ketegangan semakin meningkat setelah Iran menuduh Amerika Serikat menyerang lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Kharkovsky di wilayah selatan negara itu. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan berbahaya terhadap infrastruktur nuklir yang ditujukan untuk kepentingan damai. Dalam pernyataannya kepada televisi pemerintah IRIB, Garibabadi mengatakan Amerika Serikat harus bertanggung jawab atas meningkatnya ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan akibat serangan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Iran akan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan serta keamanan nasionalnya. Sebelumnya, Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa fasilitas pembangunan PLTN Kharkovsky menjadi sasaran serangan Amerika Serikat. Menanggapi laporan itu, Badan Energi Atom Internasional menyatakan tengah memverifikasi informasi mengenai insiden tersebut.
IAEA menjelaskan bahwa proyek PLTN Darkovin masih berada pada tahap awal pembangunan sehingga serangan tersebut diperkirakan tidak menimbulkan resiko radiasi. Meski demikian, Badan Pengawas Nuklir PBB itu kembali menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari operasi militer di sekitar fasilitas nuklir demi mencegah risiko yang lebih besar. Rusia kembali menggempur Ukraina dengan salah satu serangan udara terbesar sejak perang pecah pada 2022. Dalam serangan yang berlangsung hingga Minggu pagi, militer Rusia mengerahkan puluhan rudal balistik dan ratusan drone dengan ibu kota Kiev menjadi sasaran utama. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa Rusia menembakkan lebih dari 40 rudal dari berbagai jenis serta sekitar 120 drone dalam operasi gabungan tersebut. Pejabat Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, mengatakan jumlah rudal balistik yang digunakan merupakan yang terbesar sejak invasi skala penuh dimulai. Angkatan Udara Ukraina menyatakan berhasil mencegat atau melumpuhkan 126 target udara yang terdiri dari 18 rudal dan 108 drone. Meski demikian, 23 rudal dan 10 drone tetap berhasil menghantam 20 lokasi, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, termasuk gudang logistik, bangunan, serta meninggalkan kawah besar di sejumlah titik di Kiev. Pelayanan darurat melaporkan sedikitnya 1 orang tewas dan 16 lainnya terluka di ibu kota. Sementara secara nasional, serangan Rusia dalam 24 jam terakhir menewaskan sedikitnya 16 warga sipil dan melukai 77 orang, dengan wilayah Kharkiv dan Donetsk menjadi daerah yang paling terdampak. Kementerian Pertahanan Rusia mengakui telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas industri pertahanan dan pusat logistik di Kiev. Moskow menyebut operasi itu sebagai respons atas serangan drone Ukraina sehari sebelumnya yang diklaim menghancurkan 2 pusat logistik Rusia dan menewaskan 8 orang. Di tengah meningkatnya intensitas serangan, Zelensky kembali mendesak negara-negara sekutu untuk mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara, khususnya rudal pencegat yang mampu menghadapi rudal balistik.
Menurutnya, kebutuhan akan sistem anti-balistik kini menjadi prioritas mendesak bagi Ukraina. Pengamat militer menilai Rusia kini semakin mengandalkan kombinasi serangan rudal balistik dan drone untuk melemahkan kemampuan pertahanan serta infrastruktur penting Ukraina. Sementara itu, persediaan rudal Patriot milik Ukraina dilaporkan terus menipis akibat tingginya intensitas serangan dan meningkatnya permintaan sistem pertahanan udara tersebut di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah. Di sisi lain, Ukraina juga terus melancarkan serangan balasan dengan menargetkan infrastruktur energi Rusia. Pada Minggu pagi, pasukan Ukraina kembali menyerang fasilitas ekspor minyak Rusia yang menjadi jalur pengiriman minyak Kazakhstan menuju Laut Hitam. پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر 2 قرار گرفتند. در اطلاعیه‌ای سپاه آمده، ارتش کودککش آمریکا در پی شکست شب گذشته در تنگه هرمز اقدام به حمله هوایی به ایستگاه‌های ساحلی و تعدادی Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bahrain mengeluarkan peringatan keamanan setelah menerima informasi intelijen yang menyebut Iran berpotensi menyerang sebuah lokasi di kawasan pusat Manama, ibu kota Bahrain. Melalui pernyataan di platform X, kedutaan mengimbau seluruh warga negara Amerika Serikat untuk meningkatkan kewaspadaan, mematuhi arahan otoritas setempat, dan terus memantau pembaruan informasi dari pihak kedutaan. Namun, lokasi yang diduga menjadi sasaran tidak dijelaskan secara rinci. Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Washington sebelumnya mengumumkan telah melancarkan gelombang serangan terbaru ke wilayah Iran. Sementara media pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran kembali menembakkan rudal ke sejumlah target musuh meski tidak merinci sasaran serangan. Sirene peringatan sempat dibunyikan di Bahrain. Sementara Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan sebuah kapal terbakar di perairan lepas pantai Oman. Hingga kini penyebab kebakaran maupun identitas kapal tersebut belum diketahui. Di Yordania, sedikitnya 4 rudal dilaporkan melintas di wilayah udara negara itu. Tiga rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, sedangkan satu lainnya jatuh di area terbuka tanpa laporan korban. Sementara itu, Iran mengklaim telah menyerang sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan militer Amerika Serikat di Kuwait, termasuk gudang amunisi dan radar pertahanan udara.
Namun, pemerintah Kuwait belum mengonfirmasi klaim tersebut. Otoritas Kuwait justru menyatakan serangan Iran menghantam infrastruktur sipil, termasuk fasilitas desalinasi air. Serangan terhadap fasilitas penting tersebut memicu kecaman dari Kuwait dan sejumlah negara lain, sekaligus meningkatkan kekhawatiran bahwa eskalasi konflik dapat mengancam keamanan infrastruktur energi dan pasokan air di kawasan Teluk. Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada Senin 20 Juli, menjadi pemimpin ke-7 yang menduduki jabatan tersebut dalam satu dekade terakhir sejak referendum Brexit pada 2016. Tokoh Partai Buruh yang dijuluki Raja Utara itu berjanji membawa perubahan dengan memprioritaskan isu-isu yang paling dirasakan masyarakat, seperti krisis biaya hidup, perbaikan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Burnham menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri setelah masa kepemimpinannya dinilai gagal mempertahankan dukungan publik, meski berhasil membawa Partai Buruh meraih kemenangan besar pada pemilu 2024. Starmer sebelumnya dipandang sebagai sosok yang mampu menghadirkan stabilitas setelah bertahun-tahun gejolak politik di Inggris. Namun gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu pragmatis, minim visi besar, dan kurang tegas membuat popularitasnya terus menurun. Sejumlah anggota Partai Buruh bahkan menilai Starmer tidak memiliki arah yang jelas dalam memimpin pemerintahan. Di bidang luar negeri, Starmer tetap mencatat sejumlah pencapaian. Ia berhasil menjaga hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mendukung upaya perdamaian di Ukraina bersama para pemimpin Eropa, serta berperan dalam pembicaraan mengenai keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Meski demikian, banyak pengamat menilai warisan politik terbesarnya adalah semakin melemahnya dominasi sistem dua partai tradisional di Inggris. Pada hari pertama menjabat, Burnham langsung menghadapi tantangan di dalam dan luar negeri. Keputusannya untuk menasionalisasi penuh pabrik British Steel Discounter memicu protes dari pemerintah Cina, serta ancaman gugatan hukum dari Jingye Group, perusahaan asal Cina yang sebelumnya memiliki pabrik tersebut. Di dalam negeri, Burnham juga menuai kritik dari partai oposisi setelah berencana membatasi waktu pembahasan di parlemen menjelang masa reses musim panas. Selain itu, agenda ekonominya yang lebih berhaluan kiri, termasuk rencana mengembalikan sejumlah layanan publik strategis ke bawah kendali negara, mendapat tantangan dari kelompok pro-pasar bebas yang menilai kebijakan tersebut dapat menghambat iklim investasi dan dunia usaha di Inggris. 对人文交流实现不可的任务，对
特定国家采取的歧视性的监管。美方的新规严重违背了中国2021年第三项共识，严重影响中方媒体在华正常工作。中方要求美方立即撤销对中国进行歧视性政策，切实保障中国企业在华的中方会Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi melakukan pembicaraan melalui telepon untuk membahas upaya memulihkan keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah yang semakin tegang akibat meningkatnya serangan Iran terhadap sejumlah negara sekutu Amerika Serikat. Dalam percakapan tersebut, Abdelatty mengecam serangan Iran terhadap Yordania dan menyampaikan dukungan penuh Mesir terhadap langkah-langkah aman dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta kedaulatannya. Kedua menteri juga membahas upaya diplomatik internasional untuk meredakan ketegangan dan menyerukan penghentian segera seluruh tindakan militer yang berpotensi memperluas konflik. Dampak serangan Iran masih dirasakan oleh sejumlah negara Teluk termasuk Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Militer Kuwait menyatakan sedang menghadapi gelombang serangan drone dan mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk mencegat ancaman tersebut. Sementara itu, Bahrain sebelumnya telah membunyikan sirena peringatan sepanjang pagi. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Manama juga mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya setelah menerima informasi bahwa Iran mungkin berencana menargetkan lokasi tertentu di ibu kota Bahrain. Di Yordania, pemerintah menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sedikitnya 3 rudal. Sementara 1 rudal lainnya jatuh di area terbuka tanpa laporan korban. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menyerang fasilitas militer di Kuwait, termasuk gudang amunisi dan sistem radar pertahanan udara. Namun pemerintah Kuwait belum mengonfirmasi klaim tersebut. Otoritas Kuwait justru menyatakan fokus menangani dampak serangan terhadap fasilitas sipil, termasuk pembangkit listrik dan pabrik desalinisasi air yang telah menuai kecaman dari berbagai negara di kawasan.
Gempa bumi berkekuatan hingga magnitudo 5,7 mengguncang wilayah dekat Kuzaran, Provinsi Kermanshah, Iran bagian barat. Otoritas Manajemen Bencana Iran menyebut 2 gempa terjadi dalam waktu berdekatan, hanya berselang sekitar 5 menit. Menurut laporan kantor berita MER, gempa pertama tercatat berkekuatan magnitudo 5,2 pada pukul 07.13 waktu setempat atau 03.43 GMT, dengan pusat gempa berada di kedalaman sekitar 8 km. Tak lama kemudian, gempa susulan lebih kuat dengan magnitudo 5,7 terjadi pada kedalaman sekitar 13 km. Sedikitnya 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat guncangan tersebut. Pemerintah Iran telah mengirimkan tim penyelamat, petugas layanan darurat, serta aparat keamanan ke wilayah terdampak untuk melakukan pemeriksaan dan membantu warga. Badan Manajemen Krisis Iran menyatakan sejauh ini jaringan infrastruktur utama seperti pasokan air, listrik, dan gas masih dalam kondisi stabil. Tim terkait masih melakukan penilaian untuk mengetahui kemungkinan kerusakan lebih lanjut akibat gempa.